warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja ya ke materi, melanjutkan dari Bapak Korwil, dan materi yang diberikan oleh SD Negeri 3 Cidolog tentang P3 dan P5 ya Bu ya. Oke, tadi sekilas sudah dibahas juga oleh Bapak Korwil. Jadi tentunya tidak blank, sudah bisa lah ya, sudah ada gambaran. Ini kan judulnya implementasi kurikulum merdeka. Kita harus tahu dulu apa itu implementasi. Implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran. Itu implementasi. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini memang diikuti oleh Bapak Ibu dengan serius ya. Kita boleh santai, tapi ada poin pokoknya adalah serius. Oke, supaya tujuannya tercapai. Tujuan Pendidikan Nasional menurut UU nomor 20 tahun 2003, karena mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Nah, tadi tujuan kurikulum merdeka sudah jelas ya. Yang mendasarinya ini 3 pilihan tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Korwil, ada merdeka belajar, merdeka berubah, merdeka berbagi. Ya, ini tadi ada CP, ada PP, ada ATP, ada modul ajar. Jadi ada 4 ya. Dan sudah dinyanyikan, kita punya vokal grup baru ternyata Mbak, paduan suara Cidolog tadi keren sekali ya, dipimpin oleh Ibu MC tadi ya. Nah, ini visi pendidikan Indonesia dan profil pelajar Pancasila ternyata ada kaitannya. Nah, pelajar Pancasila itu apa? Kita akan bahas sebentar lagi. Oke, kita langsung ke materi kita, yaitu P3. P3 itu apa Bapak Ibu? Oke, profil pelajar Pancasila. Apa kurikulum merdeka? Sudah jelas. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam, berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi yang diajarkan dalam kurikulum merdeka materinya itu materi esensial. Jadi ada tidak semua, kan kita dulu kalau dibagi, kita mengacunya pada buku panduan dulu ya. Jadi di daftar isi buku panduan A, B, C, D kita kudu sadaya sampaikan. Nah, di kurikulum merdeka kita pilih materi-materi esensialnya, tapi anak itu bukan pernah belajar. Tapi materi ini bisa nggak bisa, harus pernah diajar. Bukan pernah belajar, tapi anak-anak benar-benar ada di dalamnya, gitu ya. Oke, next. Mengapa kita memerlukan kurmer? Nah, berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, katanya Bapak Ibu ya. Nah itu, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran. Kalau yang namanya memulihkan berarti kita udah sakit kan? Kemarin kita sakit, sekarang kita mulai sembuh dan sekarang sedang masa pemulihan. Apalagi kemarin-kemarin kita booming sekali COVID-19 ya. Jadi semua warga negara itu, khususnya peserta didik dari berbagai level, mengalami learning loss, kehilangan pembelajaran. Mereka gurunya itu hanya internet kan? Karena beda antara internet dengan kita bertemu langsung itu lain ya Bapak Ibu ya.
Bisa jadi internet mengajarkan anak supaya kognitifnya oke. Tapi ya ada dua hilang. Mudah-mudahan masa pemulihan ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dasar-dasar nurun IKN. Nggak usah saya sebutkan di sini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya share lah materinya. Ini dasar-dasar hukum IKN. Dapat diunduh di link berikut. Oke, nanti silahkan. Keunggulannya nih. Jadi jangan dianggap ribet ya Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka misalkan ribet, tidak. Yang pertama lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif. Mengapa dijadikan opsi tidak langsung semua sekolah harus IKN? Kenapa? Karena Kemendikbudristek ini ingin gitu memberikan keleluasaan supaya tiap sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Makanya bertahap tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya akan membagikan angpau. Oke, Ibu dibagi satu-satu. Silahkan Bapak Ibu tulis yang Bapak Ibu tahu, yang Bapak Ibu pahami, apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, atas, Acan, tanya atas, mangga tempel. Siana ya, oh nambut tuh. Nggak usah panjang-panjang, nanti hasil macana. Simpel aja, yang Bapak Ibu pahami tentang profil pelajar Pancasila. Silakan tempel kalau sudah. Wios pondok oge yang panjang-panjang lah. Pakai aja, pakai nama. Pakai nama. Mangga Ibu tempel. Ieu ranking kahiji ya. Atuh Bu, oh balik. Atuh kieukeun we. Oke, mangga. Ini kan tes diagnostik, nggak usah lokal googling. Ayo yang Bapak Ibu pahami T3 itu apa? Tulis. Kedua, Bu dari PSP. Oh, siap. Ya, baik. Kita akan lihat profil pelajar Pancasila. Tapi ini itu di nararamian, ada namanya ada itu. Oh, isinya. P5 adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Pelajar yang memiliki dimensi-dimensi beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif, beneran kritis. Ainu P5 pembelajaran berbasis proyek Anhar Jainuddin. Kreatif, bernalar kritis. Nah, itu simpel Bapak Ibu, tapi panjang. P5 adalah upaya untuk mendorong tercapainya pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Perwujudan pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila yaitu perwujudan pelajar yang mandiri, kreatif, perwujudan pelajar Indonesia. Kita orang Indonesia? Ya, sip. Profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan yang dirumuskan secara terpadu, beriman, bertakwa. Profil pelajar Pancasila, karakter yang diharapkan diraih oleh peserta didik.
Benar-benar hampir sama semuanya di sini. Yang menuliskan nama hanya beberapa. Nanti ini buat kenang-kenangan saya. Ya bagus semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Kita akan lihat, kita belum ke P5, baru ke P3 ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Ada nanti Ibu Mantri nyanyi ya. Pelajar Pancasila yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah itu pengertian dari profil pelajar Pancasila. Yuk kita baca. Pelajar Indonesia, ya Bu, biar nggak ngantuk. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itu profil pelajar Pancasila. Dan ada 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi. Kemarin juga saya lihat di grup ada yang share pelajar Pancasila. Kemarin ada ya? Iya. Walaupun gerakannya kan beda-beda ya. Oke, tidak apa-apa. Hafal Bapak Ibu lagunya? Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan ada 6 kan? Itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi apa? Kan kalau dilanjutin apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Ibu-ibu bapak ini terus ya. Ada bapak-bapak di tengah awal. 2, 3. Pelajar praktekkan Pak. Pada Tuhan Yang Esa dan berkebinekaan global, gotong royong mandiri kumaha? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, kita sekarang ke P5. Kalau tadi kan P3 ya, profil pelajar Pancasila. Sekarang P5-nya. Apa P5? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ada yang berani berpendapat? Oke, silakan Ibu. Membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai Pancasila. Tepuk tangan. Membentuk karakter peserta didik, itu kata kuncinya. Oke, itu Ibu. Ibu boleh dilempar ke siapa yang harus memberikan pendapat? Satu orang lagi. Maka disiapkan Cung. Tadi kan udah tahu profil pelajar Pancasila, tadi pelajar Indonesia bla 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 bla, udah ya. Terus ada proyeknya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa sih pentingnya? Kan apapun yang kita lakukan, ya tentunya kita harus tahu ambang apa sih manfaatnya buat aku, gitu kan? Nah sekarang apa sih pentingnya kita harus belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bapak nggak sih? Bapak
Ayo Pak, berdiri Pak. Kepala angki ya. Apa Pak? Baca lah. Tidak apa-apa. Unggul ya. Unggul. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, menjadikan peserta didik yang unggul. Berarti benar gitu ya. Benar dan benar. Yuk kita lihat. Nah, ini kebaca Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan. Mengalami itu kata kuncinya ya. Mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Kan terkadang ketika kita mendengar yang nempel itu paling 20% kan, ketika kita melihat itu bisa lebih gede lagi, misalkan 50%. Tapi ketika kita mempraktekkan langsung, kita mengalami, ingatan kita itu akan kuat. Nah di sini kenapa harus adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, supaya peserta didik kita mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter dan seterusnya. Terus apalagi Bapak Ibu? Nah ini peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting. Cek Bapak Ibu, lah isu gitu ya. Seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Jadi kita jangan asal ngasih, kita harus tahu kebutuhan anak kita itu apa gitu ya. Next, ini lagi. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Nah, manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik kira-kira apa ya? Please raise your hand. Tadi kan apa pentingnya? Terus manfaatnya apa? Kreatif. Oke, manfaatnya supaya peserta didik kreatif. Itu untuk peserta didik ya. Masih ada untuk peserta didik? Mandiri. Mengembangkan kompetensi. Ada lagi? Karakter. Itu manfaatnya untuk peserta didik. Untuk guru, apa manfaatnya? Untuk pendidik, ini kan untuk peserta didik. Untuk pendidik sendiri, apa manfaat dari T5 ini? Bapak? Bisa mengetahui minat dan bakat siswa. Bisa bakatku butuh ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau untuk sekolah, untuk manfaat T5 bagi peserta didik, yang pertama memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, ya, berpartisipasi, sanes berpartisipasi, merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Yang ketiga apa Ibu manfaatnya? Betul, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Berikutnya,
melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan anak-anak problem solving, ya. Memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Yang berikutnya, menghargai proses belajar. Ini Bu, ini yang paling utama, menghargai proses belajar. Kebanyakan dari kita kurang menghargai proses. Kita hanya menghargai hasil saja. Guru pun sama seperti itu. Kita lihat misalkan anak ulangan, bu alus, wah dipuji-puji. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Jarang kita melihat proses, kita ujung-ujungnya akhir, karena bisa saja ketika prosesnya dia bagus terus, tugas-tugas mengerjakan tepat waktu, dia memperhatikan guru dan sebagainya. Pas lagi ulangan dia lagi flu berat, lagi tidak konsentrasi misal, akhirnya nilainya jeblok. Nah itu kan bisa jadi seperti itu. Ketika P5 ada project, kita kan bisa melihat, semua orang bisa lihat. Jadi anak-anak, guru semua bisa menghargai proses belajar. Karena hidup adalah proses ya, proses belajar. Nah sekarang bagi sekolah Bapak Ibu nih, nanaonan atau udah cina capek, cinanya capek waktu, capek biaya atau project ya. Oke, manfaat project penguatan profil pelajar Pancasila bagi sekolah, menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Kok ada keterlibatan masyarakat? Maksudnya apa itu? Maksudnya apa ya Bapak Ibu ya? Manfaat P5 yang pertama, menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam P5 apa? Bisa sebagai narasumber, betul. Kan di sekitar kita ada Dudi ya. Dudi itu apa? Dunia usaha, dunia industri misalkan. Kita ngambil temanya misalkan ya tahu ada Dudi di sekitar kita. Ya bisa dilibatkan sebagai narasumber. Apalagi selain itu Ibu, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Itu bagi sekolah. Kita bagi guru nih, bagi kita konsentrasi. Bagi kita apa ya manfaat P5? Ini Bu, Bapak. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari makna lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Nah, di sini kita bisa berintegrasi, bisa berkolaborasi dengan guru lain ya Bapak Ibu ya. Agamanya ayah. Bagaimana ketika anak mengerjakan proyek misalkan, apakah membaca bismillah terlebih dahulu atau tidak? Misal guru nilai agamanya kan itu dinilai gitu ya, bisa masuk. Terus misalkan bergotong royong, itu masuknya ke nilai pelajaran apa gitu ya. Terus bisa juga kalau yang ekskulnya ada pramuka kan, pramuka itu kan ada SKU ya, syarat kecakapan umum. Bisa pembina pramuka sambil checklist itu di sana ada, karena materi-materi di kepramukaan itu ada materi-materi yang diajarkan di sekolah. Jadi semua terintegrasi. Terus bagaimana nanti anak-anak mengkomunikasikan hasil dari proyeknya?
berarti bisa bahasa kan di sana, bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu. Mau bahasa Inggris juga boleh, karena sekarang anak kelas 1 ada bahasa Inggris. 5, mengkomunikasikannya, mereka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning everybody. Nah, minimal karena juga ada bahasa Inggrisnya itu. Ya, oke, baik. Lanjut ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Nah, ini tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 5 tema dalam P5 di jenjang SD. Ini Bapak Ibu, yang pertama apa katanya? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Kita baca ya sekali lagi temanya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Tema kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Apakah Bapak Ibu sudah paham kelima-limanya? Belum. Nanti bisa buka-buka lagi ya materinya. Nah, untuk SD wajib memilih minimal 2 tema untuk dilaksanakan per tahun. Ini yang sudah ke SP, Ibu bawanya apa kemarin temanya, Bu? Berkelanjutan, kemudian ada berusaha. Oke. Kearifan lokal. Jadi gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, dan kearifan lokal. Iya. Seperti apa Bu gaya hidup berkelanjutannya, Bu? Kalau dilihat dari konteks itu gaya hidup berkelanjutan itu kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dipakai, misalnya botol aqua, kemudian nanti ada sampah-sampah plastik, bekas kopi, bekas makanan-makanan yang berkemas, kemudian itu kita potong-potong, dimasukkan ke aqua botol yang besar, nantinya itu akan dijadikan berbagai macam, ada kursi, ada meja, itu namanya ekobrik. Ya, itu salah satunya. Kalau apa itu kearifan lokal itu, misalnya kita bisa bercocok tanam kalau punya gedung sekolahnya, itu bisa ditanami dengan berbagai macam sayuran atau yang sejenisnya. Terus yang dulu itu kita pernah sambil yang satu lagi yaitu temanya kewirausahaan. Jadi nyambung Bu, ketika anak-anak menanam sayuran dan polanya angkut gitu ya. Kemudian kami itu berinisiatif tema semester selanjutnya itu kewirausahaan. Jadi anak-anak itu belajar berwirausaha. Jadi kampung itu dikemas sedemikian rupa, kemudian anak-anak dibawa beli oleh ibu gurunya. Jadi dijual gitu ya. Walaupun itu memang harganya tidak seberapa, kalau tidak salah itu kampung dan ricis satu kemasannya itu Rp2.000. Tapi anak-anak punya pengalaman bagaimana sih berwirausaha dari sejak kecil. Kemudian ada lagi kemarin itu yang membuat Yusun J ya. Yusun J juga sama, bahkan sudah 2 kali dilakukannya kami menyediakan Yusun J dan itu pertama kali habis yang tahun itu anehnya. Wah, keren. Nah itu barangkali contoh-contoh yang kami lakukan pada P5 gitu. Hebat. Tepuk tangan untuk yang sudah melaksanakan. Sekolah lain juga sama ya? Sudah ya melaksanakan ya? Mudah-mudahan semuanya bisa seperti itu, bisa milih nanti. Oke. Pemerintah daerah dan sekolah dapat mengembangkan tema menjadi topik yang lebih spesifik sesuai dengan budaya serta kondisi daerah dan sekolah.
Jadi ini memang harus disesuaikan dengan daerahnya. Sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan tema yang diambil untuk dikembangkan baik untuk setiap kelas, angkatan maupun fase. Kenal sama Bapak ini Ibu? Ada namanya. Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya siapa Bapak Ibu? Nama aslinya? Bapak ketiga SO jawab. Siapa nama Ki Hajar Dewantara Bapak? Bapak Suwandi. Kepanjangannya? Iya, tuh dilengkapi ya. Siapa nama asli Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau sejarahnya Ki Hajar Dewantara, wah ternyata kita, oh iya ternyata harus seperti itu. Oh ini mah KWSP. Oke, itu untuk project. Tepuk 2 kali. Biaya sekolah yang mendukung penerapan proyek penguatan program belajar Pancasila ini Ibu, ini penting ya. Sekali lagi, budaya sekolah yang mendukung penerapan P5 karena kita harus memiliki budaya sekolah. Kalau budaya itu kan sudah mengakar gitu ya, sudah mengakar dalam jiwa raga seluruh warga sekolah. Yang pertama, berpikiran terbuka. Apakah pikiran Bapak Ibu sudah terbuka? Apa itu berpikiran yang terbuka? Kita lihat. Budaya sekolah yang pertama itu harus berpikiran terbuka. Pembelajaran yang inovatif seringkali terhambat oleh adanya budaya kontraproduktif. Jadi yang pikirannya tertutup malah produktif seumur-umurnya, oke. Seperti tidak senang menerima masukan atau menutup wawasan. Lah, gitu keleh iya. Anglewe ujung-ujungnya tak pikirannya tertutup. Jadi ketika ada ilmu baru, ketika kita berkumpul dengan siapapun, ya kita harus merasa haus. Gelas kita jangan penuh, minimal setengah isi aja. Ya, soalnya kalau gelas kita sudah penuh, kita malas menerima ilmu baru. Lalu apa gitu mah? Ya, dan dalam agama juga tentunya di sini banyak guru agama ya. Menurut agama juga hal tersebut kan nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Ya, jadi ketika kita tahu kita nggak mau diberi masukan, dia tuh sombong. Guru lebih tahu dari Allah. Siapa sih ya? Kadang dia udah kamar sesuatu. Nah, itu sifatnya iblis Bapak-bapak. Jadi ketika P5 kita harus berpikiran terbuka. Kita terima masukan dari siapapun. Oke. Kita lihat lagi, budaya negatif tersebut yang pada pikiran tertutup tidak akan mendukung terselenggaranya kegiatan P5 yang efektif dan berdampak. Gitu ya. Makanya di sini butuh kolaborasi. Oleh karenanya, satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Siap berpikiran terbuka Bapak Ibu? Siap berpikiran terbuka? Alhamdulillah. Yang kedua, mempelajari hal baru. Ini lamun kelima yang berjalan dengan efektif, mindsetnya dulu dari Bapak Ibu harus senang mempelajari hal baru. Gitu.
Pada dasarnya, perkembangan setiap individu sebagai seorang pembelajar akan terhenti jika ia tidak lagi senang mempelajari hal baru. Karena itu, kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan. Jangan kalah sama anak bayi, anak kecil, lamun bicara, ulah kajinya. Penasarannya, Bu? Terus misalkan ayah pasir, dia itu ke meja disimpan. Kata mamahnya, sayang nggak boleh nyimpen pasir di meja. Otaknya jalan kan? Kenapa ibu saya melarang saya nyimpen pasir di meja? Akhirnya dia malah bawa pasir yang banyak, dia simpen di meja. Dia ingin tahu akibatnya apa kalau dia seperti itu, ya? Itu. Jadi kita harus belajar dari anak kecil bahwa kita selalu ingin tahu. Jangan kalah sama yang Curious George sama si topi kuning di film kartun. Suka lihat nonton film kartun, Ibu? Curious George dan si topi kuning. Bapak Ibu mah sudah karena nonton kartun nih. Cuma apa nonton kartun apa? Ini ayah malam. Bapak-bapak pernah nonton kartun? Oh, lebih. Jadi dalam film itu Curious George itu luar biasa, si monyetnya bilang itu selalu ingin tahu. Gitu ya. Oke. Berpikiran terbuka, senang mempelajari hal baru. Terus apalagi yang akan mendukung supaya P5-nya berjalan efektif? Ini, Bu. Kolaboratif. Kita jangan terlalu mengedepankan kompetitif saja, tapi utamakan juga kolaboratif. Kalau kita kan yang didahulukan kompetitifnya, bersaingnya, kolaborasinya jarang. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dinamis membutuhkan lingkar sosial yang mendukung dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, budaya kolaboratif menjadi hal yang penting untuk dibangun dibandingkan dengan budaya kompetitif. Sudah membudayakan hal ini di sekolahnya Bapak Ibu? Sudah ya? Seperti apa Ibu budaya kolaboratif di sekolah? Karena ini elemen kunci supaya P5-nya berjalan dengan baik. Nah, elemen kuncinya ada dalam trisentra pendidikan, keluarga, satuan pendidikan, dan juga masyarakat. Jadi ketika melaksanakan P5, trisentra pendidikan ini jangan dilupakan ya Bapak Ibu ya, hingga P5 berlangsung secara menyeluruh dan optimal. Terus peran pemangku kepentingan dalam P5 ini apa? Ada bagian-bagiannya nih. Kepala satuan pendidikan. Nanti kepala sekolah membuat tim. Karena di sini sudah ada P5 ya semuanya. Yang pertama, kepala sekolah membuat tim project dan turut merencanakan project. Jadi tidak lepas begitu saja. Jadi setelah membentuk tim, KS juga harus tahu seperti apa rencana proyek yang dibuat oleh tim kita itu. Mendampingi jalannya proyek, mengembangkan komunitas praktisi di satuan pendidikan. Misalkan ada Kombel, ada KKG, dan sebagainya. Melakukan coaching secara berkala bagi pendidik. Jadi tugas KS itu melaksanakan coaching. Ya, coaching itu macam-macam ya. Ada coaching Persia, coaching Anggora. Coaching itu seperti apa, Bu? Misalkan guru itu pendidik ada masalah ya. Aduh Pak, aduh keriut ya Pak, P5 teh. Nah, didinya KS kudu siap
Yuk kita omongin, mau kapan kita bahas ini? Lah ayeuna we Pak. Nah, di sana ada langkah-langkah coaching. Ketika coaching kepala sekolah ulah mere solusi, jangan. Tapi kegelisahan, kegalauan guru-guru itu kita tampung. Kieu guru kan abdi teh tos ngadamel project ya tentang nanam kangkung. Tapi ieu teh Bu, kumaha ya Bu eta teh? Aya hayam wae atuh hayam tetangga. Eta kumaha kira-kira na? Sabenerna mah kata gampang. Atuh kali anu, tapi coaching nggak begitu ya Bapak ya. Fasilitasi. Eta kira-kira yang bakal kira-kira hayam saha eta Ibu? Hayam Bapak. Bisa. Nah, jadi Bapak kepala menggali kegelisahan. Oh gitu. Terus kira-kira eta hayamna kudu kumaha nya? Instruksi guru teh saya nama puncit mah eta hayamna Bapak ieu bisa kepala sekolahna tukang imah gitu. Saha tah? Hayamna teh yang ke sekolah bae. Nepi beli di jejelan pajokan ere. Oh, dua cipakai juga nama eta teh. Sampai dia mengeluarkan unek-uneknya. Jadi masalah datang dari guru, solusi juga datang dari guru. Mungkin melaksanakannya guru gitu, dari guru, oleh guru, untuk guru itu coaching yang baik, bukan ngasih solusi ya. Oke, itu peran pemangku kepentingan. Sekarang pendidik, perannya nanti perencana proyek, fasilitator. Ibu, Bapak, guru mah yang fasilitator. Sanes sadaya proyek dikerjakan ku guru. Kan ini anak kita yang mengalami. Yuk, barudak. Ini apa namanya? Benih kangkung, Bapak Ibu. Pintar. Terus kedah jeung bangku. Kedah jeung tancapkeun kana ditancepkeun, leres ditancepkeun. Oh, diasup. Apalah muridnya pintar. Kelas berapa? Kelas 5. Ari diasup teh kumaha Nyai? Dicocok nganggo kayu terus. Dicocok ngangge kayu. Terang kisah Nyai. Oh ti mamahnya, terang ti mamah. Mamahna tukang kangkung. Oh alhamdulillah. Eta contoh aja. Jadi guru itu anu gitu, tapi ada langkah-langkah supaya anak itu berpikir kritisnya jalan. Anak-anak, bagaimana dengan kangkungnya sudah mulai tumbuh? Sudah, misalkan seminggu sekali kita cek. Eta sabaraha senti jangkungna? 10 senti. Di sentian ya Mas? Di sentian. Aya anu langkung panjang kangkungna? Sabaraha senti? Nah, ada yang kan sami melakna dari anu 3 senti anu 5 senti. Kenapa ya? Iya budak pinter lagi hiji juga teh. Oh, anu 5 cm mah tanahnya subur. Oh, gitu anu 3 cm kumaha? Tanahnya kurang gembur. Tanahnya kurang gembur. Ah, nyahan ieu isi gana ketua nya. Oh, muhun sae. Mamahna tukang kangkung. Minggu karena kangkung itu berapa hari ya? 21 ya. Kangkung itu 21 hari siap panen. Anak-anak, yuk kita memanen kangkung. Contoh kayak anak, Ibu, ngurus di awal apa kangkung? Ngajak saha? Jawab kumaha Bu? Kapanan bade diicah. Sarejak Ibu, Bapak masuk negatif thinking ih. Kita akan coba mempraktekkan menjualnya ya. Siapa di sini yang suka jualan? Siapa yang mamah bapaknya tukang jualan? Ada di sini? Oh tuh ayah, bapaknya segala ke LP sadaya nih. Mohon, kek suang diajar. Kumaha cara mengikut kangkung bagus segala biasa. Biasa. Anak biasa kan seorang. Itu anak tukang
bukan kamu. Iya. Oke. Fasilitator, pendamping, supervisor dan konsultan, dan moderator. Nah, tadi ya, itu peran Bapak Ibu dalam P5. Peran peserta didik, mengasah komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengembangkan kemandirian untuk berpartisipasi aktif, karena ketika P5 tentunya ada lembar observasi yang harus Bapak Ibu siapkan. Jadi tidak asal-asalan anak-anak semua, tapi lembar observasinya tidak ada. Lembar observasi harus Bapak Ibu siapkan ya. Oke, selanjutnya disdik, naon fungsinya, ayat tadinya. Peran pengawas dalam P5 memberikan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pembinaan dengan strategi coaching atau komunikasi yang memberdayakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Satpen. Yang kedua, memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan, khususnya berhubungan dengan kurikulum dan pelaksanaan P5. Yang ketiga, memberikan bantuan ketika satuan pendidikan mengalami kendala dalam menjalankan proyek. Bantuan di sini ya dengan coaching itu, menggali apa masalahnya, kita sampai ke akar masalahnya apa, kita pecahkan bareng-bareng. Menghubungkan sekolah dengan mitra di luar sekolah, bisa juga ini dengan KS, dengan pengawas, bisa datang ke pabrik soto kalau membuat soto. Nah ini apa masyarakat orang tua perannya? Menjadi sumber belajar. Betul tadi Bapak Ibu Mangki dari SD Negeri 3 Cidolol sebagai narasumber. Jadi sebagai sumber belajar. Apalagi membantu menemukan dan sebagainya. Gitu. Tanya terakhirnya langsungnya ada lembaga kersep terakhirnya. Prinsip pengembangan P5. Silakan Bapak, yang pertama apa? Yang pertama Ibu, Bapak? Holistik. Apa itu holistik? Menyeluruh. Si holis. Holistik. Si holis menuntun awalnya cantik. Cenah. Holistik itu memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan P5, kerangka berpikir holistik mendorong menelaah sebuah tema secara utuh. Yang kedua, kontekstual. Apa itu, Bu? Apa itu? Berdasarkan pengalaman nyata. Itu jadi itu di awang-awang, tapi ini berdasarkan pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Oke. Terus yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Kumaha ieu? Berpusat pada peserta didik? Betul. Jadi kita mendorong ya. Mendorong sanes kajongklokeun Kadek. Bentennya ngadorong jeung ngajongklokeun benten. Beda tipis lah. Tapi tidak apa-apa. Sekilas nih ngajongklokeun, tentunya Bapak Ibu terkadang lamun hayang sampai tujuan perlu semangat kudu ngajongklokeun ya Bapak Ibunya. Lamun ngajongklokeun mah kita kawe sudah posisi wena, diam aja. Tentunya Bapak Ibu asal buka medsos, ada sayembara. Siapa yang bisa menyeberangi sungai atau danau ini akan dapat hadiah 100 miliar. Mudaekeun soalna di danau eta buaya wungkul. Buaya duka sanes buaya darat. Buaya darat teh ieu. Astagfirullah. Iya, tidak ada satupun orang yang mau. Dan ternyata semua hadirin bersorak-sorai. Ternyata Bapak ketiga SBC. Eta saha. Ternyata
maka 3S. Ternyata dia sampai ke ujung sana, sampai dengan dunia kaget. Aduh, ayo dengan waktu 100 miliar. Baiklah, kita pemenangnya adalah Bapak K3S. Dikasih 100 juta. Keren. Bapak K3S di panggung ngamuk. Salah yang ngejolong aing. Ngamuk ternyata. Udah bunuh. Nggak ada orang ternyata pamajikan ya. Udah yang 100 miliar. Keren. Yang karena peran istri itu kan pendorong ya. Ya nggak apa-apa jangan ya oke, itu contoh intermezzo. Berpusat pada peserta didik, kita guru hanya mendorong, mengarahkan. Kalau dalam Ki Hajatul Warna itu kan ada ingat sasul tulada, ingma dia mangun karsa, tutwuri handayan. Ingma dia mangun karsa, artinya apa Bu? Atau ingarsa sintulaga, artinya apa? Ingarsana naon? Ingarsa sintulaga, ingmadya mangun karsa, tuturi handayani. Ingat satu teladan, ketika di depan dia menjadi teladan, betul? Jadi bapak ibu harus memberikan keteladanan. Sudah mengingat budak-budak di sekolah kita ada budaya 5S. Nah 5S. Tapi kata bapak ibu kakara datang terus bau. Datang kapali jeung guru boy, kumere contoh kasalaman. Lebih suntik, ayah budak, ayah guru, datang ibu. Contohan kan? Nah, apa teh? Ingarsa sintulaga. Ingadya mangun karsa. Ketika berada di tengah, madya. Ketika berada di tengah, kita memberikan. Oke. Naon ari karsa teh? Sok atuh gara ruging gara ibu-ibu cok api-api. Ada terakhir untuk pemulihan dayani. Di belakang memberikan dorongan. Itu ya, 3 hal itu harus bapak ibu pegang. Ingat sasun tulada, ingat dia bangunkan, 1 pemulihan dayani. Di sini ada bapak ibu kepala sekolah. Misalkan bapak ibu guru, ayat kita harus berseragam yang baik. Tapi bapak ibu tidak memberi contoh. Lambang ininya nggak dipakai, namanya nggak dipakai. Terus ini kemarin kan namanya apa Bu? Nyalah etawe tuh dianggap. Dan jangan dikerudung tapi harus di baju ya. Kalau kehalangan cina kedah nganggo nukieu nya awas dicanak nate namina tina ieu mai ASN nya pokoknya supados sami. Nah kudu memberikan keteladanan. Opat kenalan Bu, buka opat kan Bu. Eksploratif. Apa itu eksploratif? Oke. Iya, betul. Nah, ibu mah meresep ngagawi kan. Iya. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry. Tema tidak berada dalam struktur intra yang terkait dengan berbagai skema format berebet panjang teing lah. Jadi prinsip pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat pada murid atau peserta didik, dan yang keempat eksploratif. Atau saya mah alur-alur mana kena dipraktekkan langsungnya pakai mah aosnya langkahna pembentuk fasilitator dia kumaha mangga ke aosnya lira
Tah, seueur Bu tuh. Ditemokeun wungkul ami kabita. Tuh. Seueur. Lah seueur pokona mah ieu teh udah sabaraha halaman lah. Banyak. Oke. Yuk kita nyanyi pelajaran Pancasila berdiri ya Bapak Ibu terakhir ya nanyaan jam 12. Praktekeun ya. Praktekeun ya. Bapak Ibu. Ingat kemarin. Bapak Ibu. Siap. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan dadar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wajib ngikutin nyanyinya. 3, 2, 1. Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong. Cukup atau kurang? Cukup, terima kasih. Iya. Itu Ibu Bapak pembahasan tentang profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih dalamnya silahkan nanti Bapak Ibu bisa dibuka filenya ya. Nanti bisa saya share ke siapa ya? Ya dari saya itu nanti silahkan bagikan ya. Mudah-mudahan itu ayam narosan abdi. Iya, bagaimana ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Tidak ya? Mau? Yakin? Mau hayakan? Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tetap semangat, tetap bahagia, tersenyum. 5S-nya senyum, salam, sapa, sopan, santun. Silahkan praktekkan. Dan akhirnya saninten buah saninten, saninten di pada hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.